sholat bolong-bolong, zakat kalau ingat, ucapan tidak sopan, tindakan sering menyakiti hati orang. Sehingga setiap siksaan dia terima dengan sabar. Hai, selamat datang di Cerita Neng Hera. Channel ini akan senantiasa menemani waktu luang Anda dengan cerita-cerita yang menarik. Jadi jangan di skip ya, karena ceritanya akan semakin seru hingga akhir. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini dikirimkan oleh Eka dari Jakarta yang mengisahkan pengalamannya sendiri ketika dia sedang bertugas di Jawa Tengah. Pada tahun 2014, Eka mendapat tugas untuk memimpin cabang perusahaan di kota A yang terletak di Jawa Tengah. Karena keluarga tidak mendapatkan tunjangan dari perusahaan, maka hanya dia saja yang kemudian pindah, dengan rencana beberapa minggu sekali pulang ke Jakarta. Di kota A, Eka mendapatkan fasilitas rumah dengan budget yang lumayan. Tapi karena dipikir hanya sendiri, maka dia memilih untuk mengambil kamar kos. Selain murah, ada beberapa tempat kos yang jaraknya dekat dengan kantor, sehingga dia bisa berjalan kaki menuju kantor. Dapatlah suatu kosan di kota A tersebut. Kosannya cukup bersih, rapih, walaupun terlihat bangunan cukup tua, tapi tidak menjadi masalah karena tujuannya hanya untuk beristirahat sepulang kerja. Namun yang agak mengherankan, harga kamar kos tersebut terbilang cukup murah dibandingkan kos lain dengan fasilitas yang baik dan dekat di tengah kota. Eka mendapatkan kamar di lantai 2 di ujung dekat dapur umum untuk para penghuni kosan memasak. Maka diputuskan untuk tinggal di situ. Istrinya yang bernama Ratih sempat datang untuk membantu membereskan barang-barang yang dibawa dari Jakarta. Malam pertama mereka menginap. Ratih sempat bertanya kenapa kosan bersih, bagus, dan fasilitas komplit harganya murah. Tapi penghuninya cuma ada Eka dan ada satu lagi pegawai yang tinggal di lantai dasar. Tapi karena situasi kosan memang nyaman, maka pikiran negatif segera dibuang. Pagi itu Eka mulai berdinas di kota A. Ratih menyempatkan jalan-jalan di seputaran kosan, sekalian melihat-lihat situasi kalau nanti sang suami butuh jajanan atau ke minimarket terdekat, jadi sudah tahu lokasinya. Saat sedang berjalan-jalan dekat kosan, tiba-tiba ada seorang ibu yang sedang berbelanja sayuran dorong menegur dan bertanya, "Ibu dari mana? Sepertinya baru lihat." Ratih lalu menjawab kalau dia dan suami baru pindah ke kota tersebut dan kos di rumah itu, sambil menunjuk ke arah bangunan rumah kos. Wajah sang ibu yang mendapat jawaban dari Ratih terlihat agak heran sambil berkata, "Ibu yakin ngekos di situ?" Mendengar pertanyaan dari ibu tersebut, Ratih menjadi bingung sambil berpikir, kenapa itu ibu bisa berkata demikian? Tapi kemudian pikirannya teralihkan karena si ibu tadi kemudian pamit pulang. Lalu dia meneruskan jalan-jalannya sambil terus berpikir. Tidak lama kemudian, Ratih mampir ke sebuah minimarket yang tidak jauh dari tempat kosan. Sambil memilih-milih cemilan dan kemudian dia ke kasir, Mbak kasir lalu bertanya, "Ibu orang baru ya? Selamat datang di minimarket kami," sambil tersenyum. Lalu dijawab oleh Ratih, "Iya, baru pindah dari Jakarta. Suami dapat dinas di sini dan kos di rumah itu." Kembali dia menunjuk ke arah bangunan rumah kos. Si Mbak kasir yang mendapat jawaban dari Ratih sempat terdiam dan kemudian mengatakan, "Ibu yakin tinggal di situ?" Ratih kemudian menjawab, "Memangnya kenapa Mbak?" Dan si Mbak kasir segera berkata, "Gak apa-apa Bu, maaf kalau saya salah bicara." Keluar dari minimarket, Ratih semakin bingung karena sudah ada dua orang yang aneh mendengar dia dan suaminya tinggal di kosan itu. Dalam hati, ada apa dengan orang-orang itu?
ada apa dengan kosan yang ditempati suami saya? Dan malam pun tiba. Sepulang kerja, Eka lalu mengajak Ratih berjalan-jalan keliling kota untuk bersantai karena esok hari Ratih harus kembali ke Jakarta. Saat makan malam, Ratih sempat menceritakan kejadian tadi siang saat bertemu ibu-ibu di tukang sayur dan Mbak Kasir di minimarket. Eka yang mendengar cerita sang istri cuma menjawab, "Bunda salah dengar mungkin. Semua tampak baik-baik saja kan?" kata Eka kepada sang istri. Ratih hanya mengangguk sambil berpikir bingung. Setelah makan malam, maka mereka pun segera bersiap pulang ke kosan dan memesan mobil online melalui aplikasi di HP. Mobil datang dan segera mereka bergegas menuju kosan. Perjalanan normal, lancar. Hingga mendekati titik antar, sang driver kemudian bertanya, "Belok kemana, Pak?" Eka menjawab, "Belok kiri, dan nggak jauh sudah tiba, Mas." Setiba di titik yang dituju, Eka dan Ratih bingung. Kok rumah kosannya tidak ada? Yang ada hanya alang-alang lebat dan ada beberapa makam tua yang tidak terurus. Bertiga menjadi bingung. Titik yang dimaksud sudah benar, tapi kenapa yang ada kuburan? Mereka berputar mencari orang sekitar untuk bertanya. Namun sebelum bertanya, tiba-tiba Eka berteriak, "Itu Mas rumahnya." Terlihat rumah kosan yang dimaksud. Sang driver pun lalu mengarahkan mobil ke tujuan. Namun dia sempat berkata, "Perasaan tadi di jalan ini tidak ada rumah ya Pak, tapi kenapa sekarang ada ya? Apa tadi beda jalan?" Eka dan Ratih hanya bisa terdiam karena mereka juga sama bingungnya. Eka dan Ratih lalu turun dan masuk ke dalam pekarangan kosan. Terlihat lampu temaram, rumah terlihat indah dengan penerangan lampu yang tidak terlalu terang. Kemudian mereka berjalan menuju kamar di atas dan dalam perjalanan menuju kamar, mereka berpapasan dengan penjaga kosan, namun terlihat wajahnya datar saja. Eka dan Ratih kemudian langsung masuk kamar, mandi, lalu mereka tertidur. Tengah malam, Ratih terbangun karena mendengar pintu kamar diketuk. Waktu itu sekitar jam 2 malam. Ratih berpikir, siapa gerangan jam 2 dini hari di kosan ada yang mengetuk pintu? Karena takut, maka ketukan itu diabaikan. Hingga beberapa kali ketukan kemudian menghilang. Tak lama kemudian, Ratih kembali tertidur dan bangun pagi-pagi sekali karena harus ke bandara untuk pulang ke Jakarta. Eka sempat mengantar Ratih ke bandara dan langsung menuju kantor. Tapi di tengah jalan menuju kantor, Eka merasa tidak enak badan. Maka diputuskan untuk pulang ke kosan dan izin ke kantor untuk tidak masuk hari ini. Maka pulanglah dia menuju kosan. Perjalanan menuju kosan kembali terjadi kebingungan karena alamat yang dituju tidak ada. Yang ada adalah kuburan tua yang kemarin malam dilihatnya. Karena bingung, maka sambil mencari rumah kosan, Eka melihat apotik tidak jauh dari situ dan memutuskan untuk turun di situ sekalian membeli obat. Sepulang dari apotik, Eka berjalan kaki menuju rumah kosan dan anehnya rumah kosannya ada. Padahal tadi tidak ada. Tidak ambil pusing, dia segera masuk kamar, minum obat, lalu tidur. Ketika bangun tidur, hari sudah menjelang waktu maghrib. Maka dia segera mandi dan bersiap untuk cari makan malam. Setelah waktu maghrib, Eka keluar kamar menuju keluar rumah. Di teras rumah, Eka berpapasan dengan orang yang katanya tinggal di lantai bawah. Segera Eka menyapa untuk sekedar basa-basi. Namun, raut wajah orang tersebut terlihat murung dan berlalu begitu saja. Sepulang dari makan malam, Eka lagi-lagi berpapasan dengan orang tadi dan kembali menegur untuk bertanya.
Namun orang itu seakan-akan tak peduli dan mempercepat langkah kakinya. Namun kali ini wajahnya sempat berpaling menghadap Eka dan matanya berkedip beberapa kali. Entah apa maksudnya. Eka pun lalu menuju kamar untuk beristirahat agar besok sudah bisa ke kantor lagi. Malam dilalui Eka dengan normal. Lalu pagi-pagi dia jalan ke kantor. Di tengah jalan, Eka berpapasan dengan anak muda dengan wajah keheranan melihat ke arah Eka. Eka yang melihat kondisi tersebut mempercepat langkah kakinya, takut anak muda tersebut adalah orang jahat. Tak lama dia tiba di kantor dan aktivitas normal seperti biasa, hingga sampai waktunya pulang. Di tengah jalan menuju kosan, Eka menyempatkan membeli makanan untuk makan malam. Saat menunggu pesanan, Eka sempat berbincang dengan seseorang dan ditanya tinggal di mana. Eka hanya menjawab, di situ tidak jauh. Orang itu dengan wajah keheranan hanya terdiam dan menyudahi pembicaraan. Pesanan selesai, maka pulanglah dia. Tengah malam saat tidur, Eka mendengar ketukan pintu kamar berkali-kali. Namun ketukannya tidak kasar, halus seperti orang yang mengetuk pintu pelan-pelan agar tetangga kamar tidak terganggu. Maka dia segera membuka pintu dan berdiri di hadapannya orang yang ngekos juga yang sempat 2 kali berpapasan. Orang itu hanya bilang dengan nada terburu-buru, "Bapak cepat pergi dari sini, jangan tunda lagi, karena nanti bisa bahaya." Lalu orang tersebut berlari kecil meninggalkan Eka. Eka yang masih dalam keadaan setengah sadar karena baru bangun hanya bisa terdiam dan tidak paham maksud orang tersebut bicara. Yang sempat terdengar hanya kata-kata "jangan tunda". Selebihnya tidak jelas apa yang dikatakan. Maka kemudian pintu ditutup dan mencoba meneruskan tidurnya. Namun masih terfikirkan kata-kata "jangan tunda". Tapi apa maksudnya? Karena rasa kantuk, maka dia kembali melanjutkan tidurnya. Pagi-pagi Eka bangun lalu berangkat ke kantor. Tapi saat berjalan menuju kantor, situasi terlihat sangat berbeda. Yang biasanya rumah-rumah di sekitar adalah bangunan modern, namun yang terlihat saat ini, rumah-rumah tersebut terlihat seperti bangunan zaman Belanda dahulu. Orang-orang yang berpapasan pun terlihat memakai baju orang-orang Jawa zaman dahulu. Sempat bingung, tapi kemudian dia ingat kalau hari ini memang di daerah kosan akan ada pawai warga memakai baju adat Jawa zaman dahulu. Maka Eka pun tak ambil pusing melanjutkan jalannya menuju kantor. Setiba di kantor, ada lagi keanehan yang terjadi. Situasi kantor sama seperti biasanya. Hanya kali ini karyawan yang lain menggunakan baju Jawa dan wajah mereka terlihat datar seperti tidak ada ekspresi. Sekali lagi dia tidak ambil pusing. Aktivitas di kantor tidak ada yang aneh, kecuali 2 hal tadi. Kemudian sore pulang dan langsung menuju kosan. Setiba di kosan, Eka kembali heran dengan situasi yang berbeda dari biasanya. Terlihat banyak orang lalu lalang dan terlihat mereka seperti penghuni kamar-kamar di kosan. Dia sempat berpapasan dengan penjaga kosan dan Eka bertanya, "Siapa mereka?" Dan dijawab, "Mereka orang tetap sini." Orang tetap sini? Eka bingung. Namun saat akan bertanya lagi, si penjaga kosan berlalu meninggalkannya. Dalam kebingungan tersebut, Eka sempat bertanya dengan orang yang berpapasan saat akan naik ke lantai 2 dan berkata, "Mas, baru masuk kosan ya?" Dijawab, "Tidak Pak, saya sudah lama sekali di sini dan tidak bisa pulang." Mendengar jawaban itu, Eka bingung bercampur kaget dan mencoba bertanya lebih lanjut. "Lama di sini? Gimana maksudnya Mas?" Orang itu hanya menjawab, "Maaf Pak, saya harus segera berdinas.
kalau terlambat bisa berbahaya. Mendengar jawaban itu, kepala Eka semakin pusing. Apa maksudnya? Dan kenapa orang-orang ini acuh sekali? Dalam kebingungan yang tidak terjawab, dia segera bergegas menuju kamar. Dan ketika pintu kamar terbuka, dia kembali dikejutkan dengan situasi yang sangat berbeda. Kamar yang biasanya ditempati sekarang berubah bentuk. Terlihat kamar bernuansa Jawa zaman dahulu. Semua perlengkapan kamar terbuat dari kayu. Eka pun tersadar bahwa ada yang tidak beres. Dia segera masuk kamar, mengambil barang-barangnya dan segera menuju keluar dari rumah kosan. Namun, saat menuju keluar, Eka hanya melihat lorong dan tidak berpintu. Di ujung terlihat seperti ada pintu, tapi setelah tiba di ujung lorong, itu bukan pintu, hanya jalan menuju lorong lainnya. Sekarang, Eka bukan hanya bingung, tapi dia panik menghadapi kondisi yang dia alami. Dia berlari ke sana kemari, tapi yang dia temukan hanyalah lorong tak berujung yang sisi kanan dan kirinya terdapat batu-batu yang disusun rapih berbentuk oval. Setelah lelah berlari tak tentu arah, Eka akhirnya hanya bisa duduk terdiam, merenungi apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena hari-hari kemarin terasa normal dan biasa saja. Eka tersadar bahwa sebenarnya sekarang ini dia dalam kondisi tidak jelas. Hanya setelah mengingat-ingat kejadian beberapa hari ke belakang, terbersit dalam pikirannya, apa mungkin saat ini dia berada di dalam yang bukan alam manusia. Dalam kondisi terduduk dan diam, tiba-tiba ada seorang wanita berlari lalu lalang di hadapannya. Maka segera disapa dengan harapan bahwa yang disapa itu adalah manusia. Dan benar saja, wanita itu ternyata kos di rumah yang sama dengan Eka. Namun anehnya, mereka tidak pernah bertemu. Dikatakan oleh si wanita bahwa dia baru beberapa hari tinggal di kosan tersebut dan sekarang tersesat entah di mana. Dan sampai kapan dia harus berlari mencari jalan keluar. Di tempat terpisah, Ratih, istri Eka, mendapat telepon dari kantornya yang menanyakan keberadaan Eka. Karena ternyata sudah 1 minggu Eka tidak datang ke kantor. Waktu itu bertepatan dengan waktu kepulangan Ratih ke Jakarta. Berarti setelah Ratih pulang ke Jakarta, di hari yang sama Eka sudah tidak masuk kantor. Ratih pun menjadi bingung bercampur panik dan kemudian menjelaskan situasi saat Ratih masih berada di kota A hingga pulang ke Jakarta. Koordinasi pun dilakukan antara pihak perusahaan dengan Ratih untuk mengetahui keberadaan Eka yang sebenarnya. Ratih pun segera berangkat ke kota A untuk mencari tahu keberadaan suaminya. Hal pertama yang dilakukan Ratih adalah mendatangi rumah kosan tempat Eka menginap. Dan celakanya, ternyata rumah kosan itu tidak pernah ada. Atau dengan kata lain, di situ hanya ada alang-alang tinggi dengan ada beberapa makam tua yang tidak terurus. Belakangan diketahui bahwa pada zaman dahulu, tempat itu merupakan benteng dari kerajaan tertentu yang kemudian tidak diketahui lagi sejarahnya. Tidak pernah ada bangunan ataupun rumah yang dibangun di situ karena dipercaya kalau area tanah itu merupakan daerah yang angker dan menyeramkan. Banyak cerita yang katanya orang hilang setelah masuk ke situ. Ratih yang saat itu ditemani oleh salah satu staf dari perusahaan Eka pun menjadi bingung. Harus kemana mencari Eka kalau hilangnya ke alam lain? Berbagai usaha pun dilakukan agar Eka bisa ditemukan, baik alam manusia maupun alam gaib. Dalam serba kebingungan, ada salah seorang yang dituakan di daerah tersebut mengatakan kalau di situ
ada sumur tua yang terbuat dari batu-batuan zaman dahulu yang dipercaya kalau sumur itu merupakan pintu masuk dan keluar makhluk-makhluk gaib. Namun itu semua hanya mitos katanya, karena kenyataannya sulit dijelaskan dengan akal sehat. Hingga malam itu, staf kantor dan Ratih mencoba menghubungi salah satu ulama yang paham tentang hal-hal gaib seperti itu untuk memohon pertolongan agar Eka bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Ulama tersebut pun pernah mendengar kisah-kisah mistis dari kuburan dan sumur tua di situ dan mencoba membantu secara spiritual. Di tempat lain, Eka dan wanita yang kita sebut saja namanya Ita mencoba menyusuri lorong demi lorong untuk menemukan jalan keluar. Tapi lorong-lorong tersebut tidak berujung dan bertepi. Situasi selalu sama dari waktu ke waktu. Hingga akhirnya mereka tertangkap oleh pasukan orang-orang bertubuh tinggi besar dengan dandanan seperti pasukan kerajaan zaman dahulu. Mereka ditangkap dan segera dibawa ke suatu tempat di mana ternyata di situ banyak manusia-manusia nyata yang terdampar di alam gaib. Kondisi mereka beragam, pria, wanita, namun tidak ada yang tua. Ada yang kurus kering, namun ada juga yang kondisinya biasa. Ada yang sudah ditawan entah berapa lamanya. Namun ada juga yang baru hitungan hari menurut mereka. Dalam keadaan yang kacau, Eka dan Ita semakin bingung harus berbuat apa agar mereka bisa keluar dari situasi itu. Dikatakan oleh para tawanan bahwa mereka dipekerjakan sebagai budak bagi yang laki-laki dan wanita diperuntukkan untuk menyusui bayi-bayi entah apa namanya. Namun yang jelas, para wanita yang ditugaskan untuk menyusui, badan mereka lama-kelamaan menjadi kurus kering. Menurut kesaksian para wanita, yang dihisap adalah darah mereka, karena mereka pada umumnya adalah wanita yang belum menikah, atau dengan kata lain, masih perawan. Putus harapan Eka untuk keluar dari situ. Demikian halnya dengan Ita, yang sudah terbayang dia akan dijadikan sapi perahan untuk para bayi gaib. Hanya tangis yang bisa dilakukan sambil menunggu giliran nasib yang akan terjadi. Seorang ulama yang kita sebut saja namanya Ustadz Anwar, serta Ratih dan staf kantor Eka, mendatangi tempat akar tersebut pada malam hari. Sekitar jam 9 malam, Ustadz Anwar mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mencoba menemukan Eka. Tak lama kemudian, dari dalam sumur, keluar sesosok makhluk bertubuh besar berwarna hitam yang tampak berbayang entah hendak kemana. Namun, dengan keahlian khusus, Ustadz Anwar berhasil menahan makhluk gaib tersebut dan kemudian menanyakan keberadaan orang dari alam manusia. Makhluk tersebut terlihat seperti sedang duduk jongkok di atas bibir sumur dan di depannya Ustadz Anwar berdiri sambil terus membaca doa dan bertanya di mana keberadaan Eka. Makhluk itu hanya menjawab, banyak manusia yang tersesat di alam dia dan ditawan sebagai budak untuk memenuhi kebutuhan para makhluk gaib. Pria dan wanita dijadikan pekerja kasar dan santapan bagi makhluk gaib agar bisa beranak pinang. Ustadz Anwar yang semakin intens melakukan doa-doa membuat si makhluk gaib ketakutan dan tidak berkutik, hingga akhirnya mengatakan kalau manusia-manusia yang ditawan adalah korban dari pesugihan seseorang yang tinggal tidak jauh dari situ. Setelah diketahui siapa orangnya, maka Ustadz Anwar, Ratih, dan staf kantor bergegas menuju rumah yang dimaksud. Setiba di rumah tersebut, Ustadz Anwar sempat tertegun dan terhenti langkahnya karena saat dilihat dari luar,
rumah tersebut dikelilingi oleh berbagai jenis makhluk gaib. Terutama ada sosok tinggi besar berwarna hitam. Rumah itu terlihat mewah dibandingkan dengan rumah-rumah di sekitarnya yang tampak sederhana. Melihat kondisi yang mencekam, Ustadz Anwar mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan si pemilik rumah dan memilih untuk pulang ke rumahnya sendiri dan berusaha dengan doa dari jarak jauh. Di alam gaib, Eka diperkerjakan sebagai budak. Seperti layaknya di film-film, menurut Eka, salah melakukan tugas atau terlambat, cambukan hadiahnya. Hingga seluruh badan penuh dengan cambukan bercampur besetan yang mengeluarkan darah. Eka hanya berpikir, mungkin ini balasan atas apa yang telah dia lakukan selama di dunia. Sholat bolong-bolong, zakat kalau ingat, ucapan tidak sopan, tindakan sering menyakiti hati orang. Sehingga setiap siksaan dia terima dengan sabar. Hingga suatu saat sedang bekerja kasar, Eka melihat ada seperti celah lubang dari tebing batu cadas dan dari celah itu memancarkan cahaya yang cukup terang. Dia segera mengintip dan alangkah kagetnya dia. Ternyata di balik lubang terlihat dunia manusia yang selama ini dihuni oleh dirinya. Terlihat sang istri sedang melantunkan doa-doa bersama dengan beberapa orang dan seorang ustadz. Dan entah bagaimana, seketika Eka pingsan dan kemudian ketika dia tersadar, dia sudah berada di atas kuburan tua yang tempo hari pernah dilihatnya, yang merupakan rumah kosan tempat dia tinggal. Dia segera bangun dan berlari keluar dari lokasi tersebut dan bertemu dengan beberapa orang yang sedang meronda dan meminta pertolongan. Eka langsung dibawa ke masjid terdekat dan ditenangkan. Berita kemunculan Eka membuat heboh warga sekitar dan segera terdengar oleh Ratih dan Ustadz Anwar. Mereka akhirnya bertemu. Tangisan tumpah ruah menyambut kembalinya Eka dengan mengucapkan berbagai macam doa syukur. Dan setelah tenang, Eka menceritakan semua kejadian yang dia alami. Di tempat itu ternyata ada juga hadir orang-orang yang kehilangan sanak saudaranya dan ada orang tua dari wanita yang bernama Ita yang sempat bertemu dengannya. Ternyata Ita sudah dinyatakan hilang sekitar 6 bulan yang lalu, namun tidak pernah kembali. Eka sempat menceritakan pertemuannya dengan Ita di lorong sebelum tertangkap oleh makhluk tinggi besar. Logikanya, 6 bulan hilang sulit untuk ditemukan. Itu juga yang sempat dikatakan oleh Ustadz Anwar. Beruntung Eka hanya menghilang beberapa hari. Kalau saja menghilang lebih lama, besar kemungkinan Eka menjadi penghuni tetap di alam gaib. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah ini saya sampaikan. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Diharapkan ada pelajaran positif yang bisa diambil dari kisah ini. Untuk kalian yang ingin berbagi cerita, silahkan kirim email di sini. Untuk yang sudah menonton, terima kasih. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.